guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Kaidi nomor 150. Film ini dirilis tahun 2017 yang disutradarai oleh Vinayak dan dibintangi oleh Chiranjeevi. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah penjara pusat Kolkata. Di sana terlihat seorang narapidana yang bernama Mahesh mencoba untuk melarikan diri. Saat itu para polisi khawatir jika pelarian Mahesh terdengar oleh media. Lalu salah satu polisi menyarankan agar mereka meminta bantuan tahanan nomor 150 untuk menangkap Mahesh, karena ia merupakan tahanan yang paling cerdik. Awalnya atasan polisi menolak karena ia takut jika tahanan nomor 150 malah memanfaatkannya. Akan tetapi karena tidak ada pilihan lain, atasan polisi pun setuju untuk meminta bantuannya. Setelah itu mereka pun menemui tahanan nomor 150, ia bernama Sinu. Saat itu Sinu bersedia membantu para polisi dengan syarat ia meminta fasilitas penjara seperti kulkas, televisi, handphone, dan wifi. Lalu atasan polisi pun menyanggupi syarat tersebut. Kemudian Sinu meminta dana penjara untuk mengetahui jalan yang dilalui Mahesh saat melarikan diri. Setelah itu Sinu dan para polisi mengejar Mahesh. Saat itu para polisi menembaki Mahesh, akan tetapi semua tembakan polisi meleset. Kemudian Sinu pun menembak Mahesh tepat di kakinya. Dan akhirnya para polisi berhasil menangkap Mahesh. Akan tetapi mereka justru malah kehilangan Sinu. Karena ternyata saat polisi sibuk menangkap Mahesh, Sinu justru malah melarikan diri. Kemudian atasan polisi memerintahkan para polisi agar mencari Sinu sampai dapat. Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri, Sinu menemui temannya yang bernama Mali. Ternyata Sinu dan Mali ini merupakan seorang pencuri. Saat itu Sinu mengajak Mali untuk melarikan diri dari India. Mereka berencana akan pergi ke Bangkok. Setelah itu Sinu meminta bantuan temannya yang bernama Basya untuk membuatkannya paspor. Keesokan harinya Sinu dan Mali akan berangkat ke Bangkok. Akan tetapi saat di bandara Sinu bertemu dengan wanita pujaan hatinya yang bernama Subha Laksmi. Saat itu Laksmi bersikap cuek kepadanya. Akan tetapi Sinu terus mencoba untuk mendekatinya. Hingga akhirnya Laksmi mau memberikan nomor ponselnya kepada Sinu. Kemudian Sinu membatalkan niatnya pergi ke Bangkok hanya untuk mendekati Laksmi. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang Sinu mencoba menghubungi Laksmi. Akan tetapi ternyata nomor ponsel yang ia berikan bukanlah nomor ponsel miliknya, melainkan nomor Departemen Pengendalian Anjing. Mengetahui dirinya telah dibodohi, Sinu pun merasa sangat kecewa. Lalu ia memerintahkan Mali agar membeli tiket baru untuk pergi ke Bangkok. Saat itu tiba-tiba ada segerombolan preman menyerang seorang pengendara mobil sayur. Melihat hal tersebut, Sinu pun langsung meneriaki para preman tersebut. Kemudian para preman itu pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Sinu menghampiri korban penyerangan itu. Dan ternyata wajah pria tersebut sama persis dengan wajah Sinu. Kemudian Sinu dan Mali langsung membawa pria tersebut ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Mali memberitahukan bahwa para polisi telah mendatangi rumah Mali untuk mencari Sinu. Mengetahui hal tersebut, Sinu langsung menukar barang-barangnya termasuk identitasnya dengan pria korban penyerangan tadi. Dan Sinu memerintahkan Mali untuk menuliskan namanya di resepsionis. Sinu melakukan hal tersebut agar para polisi mengira jika pria tersebut adalah dirinya. Dan tak lama para polisi pun datang ke rumah sakit untuk menangkap pria tersebut yang mereka pikir adalah Sinu. Keesokan harinya saat Sinu dan Mali akan mencuri mobil, seorang polisi mengejarnya. Lalu polisi tersebut membawa Sinu dan Mali kepada seorang pria yang bernama Roy. Saat itu Roy memanggil Sinu dengan panggilan Sankar. Dan ternyata pria korban penyerangan itu bernama Sankar. Lalu Roy meminta Sinu untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat itu Roy memberitahukan bahwa cek yang berhutang kepada Sinu yang ia pikir Sankar ada padanya. Dan cek tersebut senilai 20 lak. Mendengar hal tersebut, Sinu dan Mali pun merasa terkejut. Lalu Sinu pun langsung meminta cek tersebut. Akan tetapi Roy berkata bahwa ia harus memberikan cek tersebut di depan orang-orang Sankar, yaitu di panti jompo. Sesampainya di panti jompo, Sinu disambut oleh para aki-aki di sana. Mereka terlihat sangat menghormatinya.
Saat itu Shankar meminta cek tersebut kepada Roy. Akan tetapi salah satu aki-aki langsung merobek cek tersebut. Ia berkata bahwa perjuangan mereka lebih berharga daripada cek itu. Mendengar hal tersebut, Sinu pun merasa kebingungan. Setelah itu Sinu dan Mali masuk ke dalam panti jompo tersebut. Di sana ia disambut oleh seorang pria yang bernama Dober. Ia membawakan kopi dan susu untuk Sinu dan Mali. Saat itu Sinu mencoba mengambil kopi. Akan tetapi Dober merasa heran karena menurutnya Shankar tidak pernah meminum kopi. Dan saat Dober mengajaknya bicara, Sinu langsung emosional. Dan hal tersebut membuat Dober curiga bahwa ada yang aneh dengan Shankar. Dan ia akan mencoba untuk menyelidikinya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha yang bernama Agrawal. Saat itu salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa mereka telah gagal membunuh Shankar. Dan ternyata penyerangan waktu itu dilakukan oleh anak buah Agrawal. Mendengar anak buahnya telah gagal, Agrawal pun sangat marah. Dan ia berkata bahwa ia akan terus memburu Shankar untuk membunuhnya. Scene berpindah ke panti jompo. Di sana terlihat semua orang sedang melakukan sebuah ritual. Mereka sedang merayakan ulang tahun kematian ke-6 orang aki-aki. Saat itu Mali bertanya kepada salah satu aki-aki, mengapa mereka sangat memuliakan foto ke-6 aki-aki yang telah meninggal itu. Lalu aki-aki menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melakukan bunuh diri secara bersamaan. Dan mereka melakukan semua itu hanya untuk menyelamatkan nyawa Shankar. Lalu Mali bertanya kembali mengapa ke-6 aki-aki tersebut rela mengakhiri hidupnya hanya untuk Shankar. Kemudian aki-aki menjawab bahwa bukan hanya mereka saja, semua orang siap mati hanya untuk Shankar. Mendengar hal tersebut, Mali pun semakin penasaran siapa Shankar sebenarnya. Di malam hari, Sinu dan Mali sedang mengkonsumsi miras. Saat itu Mali mengajak Sinu untuk pergi dari panti jompo tersebut. Mali merasa jika mereka tidak aman berada di sana karena sekelompok preman telah menyerang Shankar. Lalu ke-6 aki-aki juga rela mati hanya untuk Shankar. Akan tetapi Sinu menolak untuk pergi. Ia masih penasaran dengan cek yang akan diberikan oleh Roy. Tak lama seseorang memberitahukan kepada Sinu bahwa aki-aki yang bernama Pradamaya terjatuh. Lalu Sinu dan Mali pun bergegas untuk melihatnya. Saat itu tiba-tiba listrik padam. Dan tak lama seorang wanita pun datang. Dan ternyata wanita tersebut adalah Laksmi. Saat itu Sinu pun terkejut ketika melihat Laksmi. Lalu ia bertanya untuk apa Laksmi datang ke panti jompo tersebut. Laksmi menjawab bahwa Pradamaya adalah kakeknya dan ia datang untuk mengobatinya. Keesokan harinya saat Laksmi akan pulang, Sinu mencari perhatian Laksmi dengan bergaya menggunakan kaca panon. Akan tetapi Laksmi sama sekali tidak terpikat olehnya. Melihat hal tersebut, Sinu pun merasa kecewa. Akan tetapi tak lama Laksmi kembali masuk dan menghampiri Sinu. Saat itu Laksmi meminta maaf. Ia mengira jika Sinu adalah Shankar. Lalu Laksmi meminta bantuan Sinu untuk menegakkan keadilan. Ia meminta Sinu agar memukul korporator lingkungannya karena ia tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Laksmi juga menceritakan bahwa saat Laksmi mencoba untuk komplain, korporator itu justru malah memukulnya. Mendengar hal tersebut, Sinu pun marah. Lalu ia mengajak Laksmi untuk mendatanginya. Sesampainya di sana tanpa basa-basi, Sinu langsung memukul korporator itu hingga terjatuh. Melihat hal tersebut, Laksmi pun merasa bahagia. Lalu ia berterima kasih kepada Sinu. Dan semenjak itulah Sinu dan Laksmi semakin dekat. Scene berpindah ke penjara. Di sana Shankar merasa terkejut ketika ia mengetahui jika ia telah ditahan di sebuah penjara. Lalu Shankar meminta kepada polisi agar membebaskan dirinya. Karena tanggal 16 ia harus berada di Hyderabad untuk menyerahkan beberapa dokumen penting kepada pengadilan tinggi. Shankar juga berkata bahwa para polisi telah salah menangkapnya dan ia meminta untuk berbicara dengan atasan polisi. Setelah itu atasan polisi datang untuk menemui Shankar. Ia memeriksa seluruh tubuh Shankar. Saat itu salah satu polisi berkata bahwa ia bukanlah Sinu. Akan tetapi meski begitu atasan polisi tidak ingin membebaskannya. Ia akan tetap menahan Shankar sampai ia berhasil menangkap Sinu. Karena ia takut jika ia akan kehilangan pekerjaannya karena masalah tersebut. Suatu malam saat Sinu dan Mali sedang meminum alkohol, Dober mencoba menciduknya.
Ia membangunkan semua aki-aki untuk menciduk Shinu dan Mali. Akan tetapi Shinu yang cerdik, ia telah menukar gelas alkohol dengan tonik pencerna. Dan hal tersebut membuat para aki-aki memarahi Dober. Saat itu Shinu merasa kesal dengan Dober yang terus berusaha untuk memergokinya. Lalu ia dan Mali merencanakan sesuatu untuk menjebak Dober. Setelah itu Mali menyamar menjadi seorang wanita untuk menggoda Dober. Saat itu Mali berkata di hadapan semua orang bahwa ia tengah dikejar oleh seseorang dan ia meminta kepada Shinu agar menyelamatkannya. Lalu Shinu berkata bahwa ia akan menyelamatkan Mali. Ia meminta Mali untuk tidur di kamar Dober. Thank you. Hey Devi, ये कुत्ते Singkat cerita, saat di kamar, Mali dan Shinu membuat Dober tak sadarkan diri dengan memasukkan obat tidur. Lalu mereka pun menjebak Dober dengan memotretnya seakan-akan Dober telah menodai Mali. Singkat cerita, setelah Dober sadar, Shinu mengatakan bahwa Dober telah menodai Mali dan ia akan melaporkan Dober ke polisi. Akan tetapi Dober tidak merasa jika ia telah menodai Mali. Lalu Shinu pun menunjukkan foto-foto tersebut. Melihat itu semua, Dober pun merasa ketakutan. Lalu ia memohon kepada Shinu agar Shinu tidak memberikan foto-foto tersebut kepada polisi. Dan ia berjanji bahwa ia akan menuruti semua perintah Shinu. भेज दूंगा। मेरे मुंह पर ताला कब तक रहेगा? Setelah itu Shinu mendatangi kamar Mali. Akan tetapi ternyata Mali telah disekap di dalam mobil oleh anak buah Agrawal. Singkat cerita, Shinu dan Mali pun dibawa ke hadapan Agrawal. Saat itu Agrawal mengancam Shinu. Ia menunjukkan sebuah video para aki-aki yang tengah dicukur. Agrawal berkata bahwa orang-orang yang mencukur para aki-aki tersebut adalah anak buahnya. Dan Agrawal bisa saja memberikan isyarat agar mereka membunuh para aki-aki. Mendengar hal tersebut, Shinu pun merasa ketakutan. Lalu Shinu bertanya apa yang Agrawal inginkan. Agrawal berkata bahwa ia memiliki 3 permintaan. Yang pertama, ia menginginkan sidik jari dari 10 penduduk. Dan yang kedua, ia ingin Shankar menarik kasus yang pernah Shankar ajukan. Yang ketiga, Agrawal meminta Shankar untuk meninggalkan India. Dan Agrawal akan memberikan uang sebesar 25 crore kepada Shankar. Mendengar hal tersebut, Shinu pun terkejut. Lalu ia dan Mali pun membawa uang tersebut. Singkat cerita, sesampainya di panti jompo, para aki-aki menghampiri Shinu. Ia meminta Shinu untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi ke sebuah acara. Dan acara tersebut sebagai ucapan selamat kepada Shinu yang mereka pikir adalah Shankar. Awalnya Shinu menolak, namun salah satu aki-aki berkata bahwa di upacara tersebut mereka akan memberikan uang sebesar 4 lakh untuk Shankar. Shinu yang mata duitan, ia pun setuju untuk datang ke acara tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, Shinu disambut oleh semua orang yang hadir di acara tersebut. Saat itu pembawa acara tersebut yang bernama Nasar menceritakan bahwa Shankar adalah solusi dari semua masalah besar. Lalu ia memutarkan video tentang Shankar. Shankar adalah seorang pria yang terlahir dari seorang petani. Ia berasal dari desa Rayalasemaniruru dan arti dari nama desa tersebut adalah air. Namun kenyataannya desa tersebut sulit untuk mendapatkan air dan desa tersebut selalu mengalami kekeringan. Suatu hari orang-orang desa tersebut sudah lelah dengan semua masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak bisa bertani karena lahan mereka selalu mengalami kekeringan dan mereka berniat akan menjual tanah mereka ke perusahaan Agrawal. Namun saat itu Shankar meminta agar warga tidak menjual tanah mereka. Shankar berpikir bahwa tanah mereka semua akan sangat berarti untuk masa depan mereka. Lalu salah satu warga membantah. Ia berkata bahwa bagaimana mereka bisa bertahan jika mereka tidak bisa bertani. Namun Shankar terus meyakinkan para warga bahwa desa mereka memiliki air. Kemudian seorang profesor yang bernama Depan memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa di desa mereka memiliki kesuburan air dan perusahaan Agrawal menginginkan air tersebut. Maka dari itu para warga harus mempertahankan tanah mereka. Depan juga telah membawa kedua muridnya untuk membantu Shankar menemukan air tersebut. हमें थोड़ा टाइम दीजिए हम वाटर सोर्स खोजने के लिए Di malam hari, Shankar dan sebagian warga mendeteksi keberadaan air tersebut. Saat itu Shankar berhasil mendengar suara aliran air dari bawah tanah. Lalu Shankar bertanya siapa pemilik tanah tersebut. Akan tetapi ternyata Depan dan kedua muridnya telah bersekongkol dengan Agrawal. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para pemilik tanah tersebut termasuk ayah Shankar.
Keesokan harinya Agrawal mulai membangun proyeknya di tanah milik para warga yang telah ia bunuh. Mengetahui hal tersebut, Sankar dan para warga lainnya mendatangi tempat tersebut. Saat itu Sankar bertanya siapa yang memberikan mereka izin untuk membangun perusahaan di tanah tersebut. Lalu salah satu anak buah Agrawal berkata bahwa mereka telah membeli tanah tersebut dari warga yang telah mereka bunuh. Mendengar hal tersebut, Sankar pun merasa bingung. Karena bagaimana mereka bisa memberikan sidik jari tanpa alasan. Sankar yang tak percaya, ia pun langsung mengecek sidik jari dari setiap korban. Dan ternyata Agrawal telah mengambil sidik jari mereka setelah mereka dibunuh. Mengetahui hal tersebut, Sankar pun sangat marah. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Agrawal membunuh orang-orang desanya. Setelah itu Sankar dan para warga mendatangi kantor polisi. Di sana inspektur polisi yang bernama Krishna bertanya untuk apa Sankar dan para warga datang ke kantor polisi. Lalu Sankar menjawab bahwa ia akan melaporkan orang-orang Agrawal yang telah membunuh warganya dan mengambil sidik jari mereka. Sankar juga memiliki bukti atas laporannya. Sankar berkata bahwa ayahnya pernah sekolah sampai kelas 10 dan ia tidak perlu memberikan sidik jarinya karena ia bisa menandatanganinya. Bahkan Sankar juga menunjukkan ijazah yang dimiliki ayahnya. Melihat bukti tersebut, Krishna justru malah berkata bahwa ia akan membawa Sankar kepada Agrawal dan Agrawal akan memberikan Sankar uang agar tidak mengajukan kasusnya. Mendengar hal tersebut, Sankar pun merasa kesal. Ia berkata bahwa Krishna tidak memiliki akal sehat. Padahal setiap butir beras yang Krishna makan adalah hasil dari para petani. Mendengar hal tersebut, Krishna pun sangat marah. Lalu ia menahan Sankar dan memukulinya habis-habisan. Tak hanya itu, bahkan Krishna juga membakar ijazah milik ayah Sankar. Saat itu, seorang wartawan yang bernama Didi merekam kejadian tersebut. Lalu Didi memanggil para warga. Ia menyarankan agar para warga mengungkap penderitaan mereka ke media dan mereka akan memberikan nomor telepon orang-orang yang memiliki channel populer untuk menyiarkannya. Setelah itu warga menghubungi pemilik para channel tersebut. Mereka memberitahukan bahwa polisi telah menahan Sankar tanpa sebab. Akan tetapi para pemilik channel menolak untuk menyiarkan berita tersebut karena menurut mereka berita seperti itu sudah biasa. Dan mereka akan menyiarkan berita jika Sankar telah dibunuh oleh para polisi. Mendengar hal tersebut, para warga pun merasa kecewa. Lalu keenam aki-aki memutuskan bahwa mereka akan mengakhiri hidup mereka untuk menyelamatkan desanya dan juga Sankar. Karena dengan mengakhiri hidup mereka, mungkin channel-channel populer akan menyiarkannya. Lalu semua orang akan mengetahui penderitaan mereka sebagai seorang petani. Dan keenam aki-aki tersebut meminta bantuan Didi untuk merekam aksi mereka dan menyebarkannya ke channel-channel populer. Saat itu keenam aki-aki tersebut mengakhiri hidup mereka di tanah yang akan Agrawal kuasai. Sebelum mengakhiri hidup, mereka meminta agar polisi membebaskan Sankar. Mereka juga meminta agar Agrawal mengembalikan tanah mereka. Dan karena kejadian tersebut akhirnya Sankar pun dibebaskan. Lalu pengadilan memerintahkan Agrawal agar menghentikan proyeknya sampai keputusan terakhir. Kemudian untuk menyelidiki kasus tersebut, pengadilan menyerahkan kasus tersebut kepada Krishna. Dan untuk memberikan bantuan finansial kepada Sankar untuk melawan kasus tersebut, para pria muda di desa tersebut pindah ke tempat berbeda untuk bekerja. Mereka rela meninggalkan keluarga dan kebahagiaan mereka karena percaya kepada Sankar. Mendengar hal tersebut, Sinu pun merasa sedih. Kemudian Nasar memberikan uang sebesar 4 lak dalam bentuk koin kepada Sinu untuk menghargai kerja keras para pria muda tersebut. Singkat cerita, setelah acara tersebut selesai, Sinu langsung mengembalikan uang pemberian Agrawal. Kemudian Sinu berniat untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Sinu merasa tidak adil karena ia telah mengambil identitas Sankar yang ternyata adalah orang yang sangat baik. Akan tetapi saat di perjalanan Mali mendapatkan telepon bahwa segerombolan anak buah Agrawal telah menyerang panti jompo. Mengetahui hal tersebut, Sinu dan Mali bergegas mendatangi panti tersebut. Sesampainya di sana, Sinu telah mendapati para aki-aki yang terluka. Saat itu Sinu bertanya mengapa mereka tidak memanggil ambulans. Lalu salah satu aki-aki berkata bahwa para preman tersebut tidak mengizinkannya. Mendengar hal tersebut, Sankar pun sangat marah. Kemudian ia menghajar para preman tersebut. Saat
itu Shankar meminta kepada Mali agar memanggil ambulans dan Shankar akan mengatasi semua para preman tersebut. Dan akhirnya Sinu berhasil mengalahkan semua para preman tersebut. Saat itu Mali mengajak Sinu untuk meninggalkan panti tersebut. Namun Sinu berkata bahwa mulai sekarang ia akan menjadi Shankar karena Shankar terlalu polos untuk menghadapi Agrawal. Sinu juga berkata bahwa jika Agrawal berani melawannya, maka Sinu akan mematahkan tulang Agrawal dan memberikannya kepada anjing kelaparan. Sin berpindah ke penjara. Di sana Mahesh menghampiri Shankar. Ia memanggil Shankar dengan nama Sinu. Lalu Shankar berkata bahwa dirinya bukanlah Sinu. Kemudian Mahesh berkata bahwa ia mengetahuinya. Mahesh bertanya apakah Shankar mengetahui keberadaan Sinu. Shankar menjawab bahwa ia mengetahui keberadaannya. Lalu Mahesh berkata bahwa ia akan membantu Shankar untuk melarikan diri bersama anak buahnya. Dengan syarat Shankar harus menyerahkan Sinu kepada anak buah Mahesh. Karena Mahesh ini memiliki dendam atas kegagalan pelariannya di awal film tadi. Suatu hari Sinu mendatangi Krishna. Di sana Sinu mengungkap tentang suapan yang telah Krishna terima dan juga sebuah laporan palsu yang telah Krishna ajukan. Ternyata Sinu telah mencuri kunci berangkas Krishna untuk mengetahui semuanya. Tak hanya itu, Sinu juga mengancam bahwa ia bisa saja dengan mudah mengambil nyawa Krishna. Mendengar hal tersebut, Krishna pun merasa ketakutan. Kemudian Sinu meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Krishna menemui Agrawal. Di sana Krishna menceritakan semua ancaman yang Sinu berikan. Akan tetapi Agrawal justru malah menertawai Krishna dan ia meminta Krishna untuk tidak takut kepada Sinu. Namun Krishna justru malah mengembalikan semua suap yang telah Agrawal berikan. Melihat hal tersebut, Agrawal pun sangat marah. Lalu ia memerintahkan anak buahnya agar menggerakkan semua preman di kota untuk menyerang Sinu. Singkat cerita, para preman tersebut pun datang untuk menyerang Sinu. Kemudian Sinu menghajar para preman tersebut dengan bantuan Mali. Dan akhirnya Sinu berhasil mengalahkan para preman tersebut. Di sisi lain, Shankar berhasil melarikan diri dengan bantuan anak buah Mahesh. Keesokan harinya Sinu dan Agrawal menghadiri pengadilan. Di sana hakim mengatakan bahwa tanah yang dipersengketakan harus menjadi milik warga. Dan hal tersebut diputuskan oleh Inspektur Krishna. Namun hakim juga mengatakan bahwa 2.300 lulusan yang tinggal di sekitar desa menginginkan pabrik tersebut dibangun. Mereka juga telah mengirimkan representasi beserta sertifikat dan kartu Aadhaar. Mendengar hal tersebut, pengacara Shankar pun tidak percaya. Ia yakin jika semua itu adalah palsu. Lalu hakim mengatakan jika menurut pengacara semua itu palsu, maka hakim meminta buktinya dalam waktu 5 hari. Dan akhirnya sidang pun ditunda kembali. Setelah itu Sinu menghubungi orang-orang yang telah mengirimkan representasi tersebut. Dan ternyata mereka telah diambil tanda tangannya secara paksa. Tak hanya itu, bahkan perusahaan korporat telah menahan sertifikat dan kartu mereka. Saat itu Agrawal menertawai Sinu. Ia berkata bahwa Sinu akan mendapatkan jawaban yang sama dari setiap orang. Mendengar hal tersebut, Sinu pun sangat marah. Lalu ia berkata bahwa semua bukti akan datang ke pengadilan karena Sinu tak pernah menerima kegagalan sebelum mencapai tujuannya. Setelah itu Sinu dan yang lainnya datang untuk menemui menteri. Di sana Sinu meminta agar semua orang desanya yang berada di luar negeri datang ke India. Akan tetapi menteri menolak untuk membantu Sinu. Ia justru malah mengusir Sinu. Melihat perlakuan menteri, Sinu pun sangat marah. Ia mengancam bahwa publik akan menendang menteri dari jabatannya. Setelah itu Sinu dan yang lainnya datang ke sebuah channel televisi. Di sana Sinu meminta bantuan pemilik channel untuk melanjutkan cerita yang telah terjadi 3 tahun yang lalu.
Akan tetapi pemilik channel justru menolak membantu Sinu. Ia malah meminta Sinu agar menyuruh warga untuk bunuh diri. Lalu ia akan menayangkan berita tersebut secara live. Mendengar hal tersebut, Sinu pun sangat marah. Lalu Sinu dan yang lainnya pergi dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan penolakan tersebut, para aki-aki berkata kepada Sinu bahwa 4 dari mereka harus melakukan bunuh diri demi kebaikan semua orang. Karena media menginginkan mereka mati terlebih dahulu untuk menyiarkan berita tentang kehidupan mereka. Mendengar hal tersebut, Sinu pun merasa sedih. Lalu ia berkata bahwa orang-orang harus membantu mereka bagaimanapun caranya. Bahkan bila perlu, Sinu akan membuat kota tidak memiliki air. Setelah itu, Sinu dan yang lainnya berencana akan menghentikan pasokan air. Sinu meminta kepada para aki-aki agar menghubungi orang-orang yang mereka kenal untuk membantu mereka. Keesokan harinya, Sinu dan para aki-aki masuk ke dalam pipa air. Dan tak lama para polisi datang. Ia bertanya untuk apa Sinu dan yang lainnya berada di dalam pipa tersebut. Namun salah satu aki-aki mengancam bahwa mereka akan melakukan bunuh diri massal di dalam pipa tersebut. Dan akhirnya Sinu dan yang lainnya berhasil memblokir pasokan air di seluruh kota. Bahkan para pemilik channel populer telah menunggu mereka di luar untuk menyiarkan aksi mereka menjadi berita nasional. Mengetahui hal tersebut, Sinu memerintahkan Mali agar memberitahukan kepada orang-orang bahwa Sinu akan berbicara kepada media esok hari. Dan ia akan mengungkap semua penderitaan yang dialami para petani. और फिर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखेगा कि Suatu malam Sankar mendatangi kantor polisi. Saat itu polisi terkejut melihat kedatangannya. Kemudian Sankar pun menceritakan semuanya. Setelah mendengar semuanya, inspektur polisi akan membawa Sankar kepada atasannya. Saat itu salah satu polisi yang merupakan anak buah Agrawal memberitahukan bahwa Sankar telah datang ke kantor polisi dan ia akan dibawa kepada atasan polisi. Mendengar hal tersebut, Agrawal pun merasa heran. Karena setahu dia Sankar berada di dalam pipa air. Setelah itu Agrawal memerintahkan anak buahnya untuk menabrak mobil Sankar. Saat itu anak buah Agrawal membunuh inspektur polisi. Kemudian mereka membawa Sankar ke hadapan Agrawal. Di sana Agrawal bertanya mengapa Sankar mengembalikan uang pemberiannya. Bahkan Sankar juga memukuli anak buahnya. Mendengar hal tersebut Sankar pun terkejut. Karena ternyata Sinu telah membantu Sankar untuk menyelesaikan masalahnya. Dan tak lama Agrawal melihat Sinu keluar dari pipa air tersebut. Saat itu ia pun merasa bingung. Dan kini Agrawal mengetahui bahwa ternyata yang selama ini menentangnya bukanlah Sankar melainkan Sinu. Dan dalam konferensi pers Sinu mengungkapkan semua penderitaan para petani selama 3 tahun. Ia berharap agar semua orang mendukung para petani untuk mendapatkan kembali tanah mereka dan memenangkan kasusnya. Saat itu para wartawan berkata bahwa mereka akan membantu Sinu untuk memenangkan kasus tersebut dan mereka akan membawa semua saksi ke India. Di malam hari Agrawal menghubungi Sinu. Saat itu ia meminta agar Sinu memberikan sidik jari para aki-aki. Jika tidak maka Agrawal akan membunuh Sankar. Mendengar hal tersebut Sinu pun merasa ketakutan. Dan ia akan menuruti semua perintah Agrawal. Di sisi lain Mali memberikan telepon kepada salah satu aki-aki karena cucu aki-aki tersebut menghubunginya. Namun saat itu teleponnya terputus dan tak lama ada seseorang yang menghubungi Mali. Ternyata ia adalah teman-teman Sinu dan Mali. Saat itu ia bertanya mengapa orang-orang memanggil Sinu dengan nama Sankar dan kenapa juga Sinu menipu semua orang. Mendengar hal tersebut, aki-aki pun merasa terkejut. Kini ia mengetahui bahwa yang selama ini bersama mereka bukanlah Sankar melainkan Sinu. Dan tak lama Sinu pun datang. Saat itu Sinu meminta sidik jari para aki-aki. Lalu salah satu aki-aki bertanya, apa yang tertulis di dalam dokumen tersebut? Sinu menjawab bahwa itu berisikan penarikan kasus mereka dan juga surat pengakuan bahwa mereka telah menjual tanahnya kepada Agrawal. Mendengar hal tersebut, para aki-aki pun merasa marah. Lalu mereka bertanya mengapa Sinu tega menipu mereka dengan mengaku sebagai Sankar. Dan mereka juga menanyakan apakah keadaan Sankar baik-baik saja. Lalu Sinu berkata bahwa Sankar telah ditahan oleh Agrawal. Maka dari itu ia membutuhkan sidik jari mereka agar ia bisa pergi ke tempat Agrawal untuk menyelamatkan Sankar. Mendengar hal tersebut, para aki-aki pun setuju untuk memberikan sidik jari mereka. Setelah itu Sinu mendatangi Agrawal. Di sana Sinu merobek dokumen tersebut di hadapan Agrawal. Kemudian Sinu menghajar Agrawal dan semua anak buahnya.
Saat itu Sankar menusuk Agrawal menggunakan alat pembajak sawah hingga koit. Dan tak lama segerombolan anak buah Agrawal datang. Lalu Sinu meminta Sankar agar segera meninggalkan tempat tersebut. Dan ia akan menangani mereka semua. प्लीज जाओ। Keesokan harinya para saksi tiba di pengadilan berkat Sinu. Saat itu mereka merasa khawatir jika Sinu telah terbunuh oleh anak buah Agrawal. Akan tetapi tiba-tiba Sinu dan Mali pun datang. Ternyata ketika segerombolan anak buah Agrawal datang, Sinu menghajar mereka semua dengan dibantu oleh Mali. Melihat kedatangan Sinu, semua orang pun merasa bahagia. Dan tak lama hakim pun datang. Saat itu hakim bertanya siapa yang telah membunuh Agrawal. Lalu Sankar menjawab bahwa ialah yang telah membunuhnya. Begitu juga dengan Sinu, ia mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Agrawal. Melihat pengakuan mereka berdua, para warga ikut mengaku bahwa mereka juga yang telah membunuh Agrawal. Melihat hal tersebut, hakim pun merasa bingung. Lalu hakim mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah benar, karena baginya membunuh orang jahat adalah revolusi. Hakim juga berkata bahwa Sankar akan memenangkan kasus tersebut. Mendengar pernyataan hakim, Sankar, Sinu, dan para warga merasa bahagia. Di akhir film, para polisi datang untuk menangkap Sinu. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.